merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan perayaan ini biasanya jatuh pada minggu ke-34 dalam lingkaran tahun liturgi Gereja Katolik. Perayaan ini menjadi puncak dari perputaran atau siklus tahun liturgi Gereja Katolik. Mengenai sejarah perayaan ini, kita bisa baca dalam banyak media, dan khusus untuk kita di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Katedral Medan, kita bisa baca dan lihat dalam berita katedral mingguan kita bagian katekese. Di sana dituliskan mengenai awal mula perayaan ini, lalu mengenai tujuan dan makna dari perayaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pemahaman mengenai raja itu menjadi penting bagi kita umat beriman. Pemahaman pada umumnya, seorang raja adalah ia yang punya kuasa, yang bisa melakukan apa saja dalam hidup. Ia yang memiliki segala sesuatu. Dan ketika orang berbicara tentang raja, pasti akan diarahkan pada kerajaan. Ia memiliki kerajaannya, wilayah, daerah kekuasaannya. Ketika berbicara mengenai raja dan kerajaan, tentu akan ada hal lain yang harus dipikirkan, yaitu rakyatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Kristus adalah Raja, tentu ada kerajaannya, tentu ada rakyatnya atau masyarakatnya. Pertanyaan penting bagi kita, jika Kristus adalah Raja, maka kerajaannya itu di mana? Maka rakyatnya itu siapa? Menjawab pertanyaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat kembali tema perayaan hari ini. Judul besarnya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Untuk memahami ini, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kristus sebagai Raja Semesta Alam, Dialah penguasa segala sesuatu. Di sana dituliskan dengan sangat jelas siapa Kristus, lalu kerajaannya itu apa, dan bagaimana para pengikut dan rakyatnya. Ia adalah awal dan akhir, bahwa segala sesuatu lahir darinya, berawal darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, segala sesuatu ada dalam Dia, dan segala sesuatu datang dari Dia, dan segala sesuatu juga kembali kepada Dia. Di sisi lain dikatakan ialah anak sulung, Dialah yang pertama.
segalanya datang lahir darinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, tepat jika gelar Kristus Raja semesta alam disematkan kepada Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pemahaman akan kata raja, kerajaan, dan rakyat itu menghantar kita untuk mencoba melihat raja yang dimaksudkan dalam Injil hari ini. Sejak awal sebenarnya benih Kristus sebagai raja itu sudah ada. Ketika ia baru dilahirkan, datang ketiga orang Majus atau ketiga raja dari timur untuk membawa persembahan terindah bagi sang raja, yaitu bayi di palungan. Dalam perjalanan selanjutnya, dalam karya pelayanan pastoralnya, bibit-bibit itu ditampakkan, diperlihatkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, menjelang akhir-akhir hidupnya, bibit raja kerajaan itu semakin tampak. Ketika ia di hadapan Pilatus, sebuah pertanyaan diajukan oleh Pilatus kepadanya, apakah engkau raja bangsa Yahudi? Seperti yang engkau katakan itulah. Dan karena alasan inilah, maka Kristus Tuhan kita menderita, bahkan hingga wafat disalib. Sebagai seorang raja, mahkotanya bukan dari emas, tidak, tetapi dari duri. Lalu sebagai seorang raja, tahtanya bukan di atas singgasana yang kita bayangkan, tetapi tahtanya di atas salib. Di sana melalui kata-kata olokan dan ejekan, bibit raja itu ditampilkan atau ditampakkan. Kalau benar engkau seorang Mesias, kalau benar engkau seorang raja, engkau bisa menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan kami semua. Dan di atas salib juga tertera dengan sangat jelas kata-kata dengan tulisan, inilah raja orang Yahudi. Bahkan menjelang ia meninggal, orang yang disalibkan bersamanya pun menyampaikan kenyataan bahwa inilah raja, meskipun dengan bahasa olokan dan ejekan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, puncaknya yaitu ketika Yesus memberikan jawaban kepada salah seorang penjahat yang memohon kepadanya dan bertobat di akhir hidupnya. Tuhan, ingatlah aku kalau nanti engkau beralih dari dunia ini. Dan Yesus katakan, saat ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus dalam kerajaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, beragam pertanyaan ini menjadi pertanyaan reflektif untuk kita. Bagaimana kita akhirnya memahami arti raja, kerajaan, dan rakyat bangsa dalam pemahaman yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketika orang memahami raja, kerajaan di dunia ini dengan rakyatnya, wilayah kekuasaannya seperti apa, beserta dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan istilah itu,
bagi kita orang Kristen, para pengikut Kristus, kita membangun pemahaman yang berbeda. Raja, kerajaan, rakyat dan bangsa dari raja yang adalah Kristus, kerajaannya Kristus, kita rakyatnya Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengapa perayaan ini menjadi penting untuk kita? Supaya kita semua memahami, mengenal, yang pertama selain siapa Kristus, juga mengenal siapa kita ini. Kita ini siapa? Yang seringkali membuat kita akhirnya tidak selamat, memperoleh keselamatan, karena kita tidak mengenal siapa Kristus dan tidak mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Siapa kita? Jangan-jangan kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang mengolok-olok Yesus, para pemuka-pemuka agama Yahudi, serdadu-serdadu yang saat itu menghukum menganiaya Yesus, atau bahkan salah seorang dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Mengapa mereka bisa mengatakan itu? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus, dan mereka tidak mengenal siapa diri mereka, termasuk penjahat yang mengolok-olok Yesus. Hendaknya kita menjadi seperti penjahat yang mengatakan, Tuhan, ingatlah aku kalau nanti engkau di sana. Mengapa dia bisa mengatakan itu? Karena dia tahu, dia kenal siapa orang ini. Karena dia tahu, dia kenal siapa dirinya. Orang ini tidak bersalah tapi disalibkan. Saya memang disalibkan karena saya bersalah. Dia tahu dirinya dan dia tahu orang ini siapa. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pengenalan akan Kristus dan pengenalan akan diri kita, siapa kita, itulah titik awal dari perjalanan kita menuju ke keselamatan, menuju ke Firdaus. Semoga perayaan hari ini mempunyai arti penting untuk kita dalam membangun pengenalan kita akan siapa Kristus Yesus Tuhan kita, yang adalah Raja, kerajaannya itu seperti apa dan bagaimana, dan rakyatnya itu juga seperti apa dan bagaimana. Semoga perayaan ini juga membawa kita untuk semakin mengenal siapa kita ini, diri kita ini siapa. Hari ini bersama Gereja Semesta kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di hari yang begitu penting ini, beberapa teman di antara kita, saudara dan saudari kita, mereka akan dibaptis, dipersatukan dengan Kristus Raja Semesta Alam, menjadi anggota masyarakatnya Kristus, bangsa rakyatnya Kristus, dalam ikatan kesatuan dengan Gereja Katolik yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mereka ini telah dipersiapkan selama kurang lebih 1 tahun, bahkan ada yang lebih, ada yang sudah dari beberapa tahun lalu mereka mulai berupaya, berusaha untuk mengenal siapa Kristus dan siapa diri mereka di hadapan Kristus. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih mengikuti Kristus. Putusan itu berangkat dari pemahaman, pengenalan, pengetahuan akan siapa Kristus ini, siapa Tuhan Yesus. Semoga peristiwa hari ini, perayaan hari ini, membantu saudara-saudari kita
untuk semakin mengenal Kristus lebih jauh, lebih dalam, yang adalah Raja semesta alam, sekaligus membuat mereka semakin mengenal siapa diri mereka. Dan semuanya itu diarahkan supaya kelak teman-teman kita, saudara-saudari kita, bersama kita semua berada bersama Kristus di Firdaus. Sehingga kata-kata Yesus kepada penjahat itu tidak hanya untuk penjahat itu 2000 tahun yang lalu, tapi juga untuk kita semua. Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Amin.